Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah untuk kelas 9 SMP pada semester ganjil ini tahun 2020, melanjutkan bab kedua kemarin tentang tanda besar kiamah. Kita masuk ke bab 3 sekarang mengenai fitnah kubur. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sebenarnya fitnah kubur. Di bab ketiga ini tentang fitnah kubur, pelajaran akidah untuk kelas 9 SMP, sebenarnya jika kalian melihat di buku kalian ya, paket dari sekolah, itu tidak ada sub pembahasannya, hanya ada paling 1, 2, 3 lembar ya, mungkin Ustaz lupa. Ustaz akan coba memberikan subbabnya di sini agar kalian mudah untuk belajar. Dari bab ketiga ini nanti ada 5 subbab ya. Yang pertama tentang pengertian fitnah kubur. Yang kedua, bagaimana sih sikap seorang muslim berkaitan dengan fitnah kubur ya. Apakah merasa aman dan sebagainya, nanti kita akan belajar bersama. Kemudian yang ketiga, pertanyaan 2 malaikat di kubur. Apa saja sih pertanyaannya ya, dan bagaimana nanti keadaan antara orang mukmin dan orang kafir. Kemudian yang keempat, apa saja perbedaan antara azab dan nikmat kubur ya. Jadi nanti nikmat bisa mendapat apa, azab pun akan dibagaimanakan dan sebagainya. Kemudian yang kelima, saya mencoba untuk mengurai masalah dengan metode tanya jawab. Ya, nanti ada beberapa tanya jawab yang bisa kita bahas. Sebenarnya ada sebagian di buku paket itu, namun Ustadz mencoba menuangkannya dalam bentuk tanya jawab. Sebelum kita belajar untuk pelajaran akidah kelas 9 ini mengenai bab 3 tentang fitnah kubur, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita dalam belajar, khususnya di pelajaran akidah ini tentang bab fitnah kubur. Dengan salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, yang bukan hanya mudah dihafal namun juga mudah untuk dipraktekkan. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib, yaitu bukan hanya halal namun juga bergizi, agar tenaga kita, otak kita menjadi segar kembali. Kemudian bukan hanya masalah ilmu dan makanan, kita juga meminta kepada Allah wa amalan mutaqabbala, dan agar amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik salat kita, puasa kita, zakat kita, termasuk pula dalam pembelajaran kali ini. Begitu pula kita berdoa dengan doa yang lain seperti Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, mudah dihafalkan. Warzuqni fahma, dan begitu pula pemahaman, agar bukan hanya kita mudah untuk menghafal pelajaran namun juga mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian Ustaz juga sisipkan di sini hadis agar kita semangat untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Salah satunya adalah idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Ketika anak Adam itu wafat, yaitu kita semuanya manusia secara umum, in qata'a 'amaluhu, terputus semua amalnya, salatnya, puasanya, zakatnya dan sebagainya ketika kita sudah mati, illa min thalath, kecuali 3 hal yang kita bisa mendapatkannya walaupun kita sudah mati. Apa saja 3 hal itu? Sedekah jariyah, sedekah yang kita berikan kepada kaum muslimin, apakah wakaf dan sebagainya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang kita ajarkan kepada siswa kita, murid kita, keluarga kita, tetangga kita dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, awaladin soleh yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Dari ketiga hal ini semoga kita bisa mendapatkannya walaupun cuma 1, dan lebih baik kita bisa mendapatkan 3 hal ini sekaligus kelak. Kemudian seperti biasa Ustaz selalu mengingatkan kepada kalian ya, bahwasanya agar senantiasa menghormati guru-guru kalian ya. Dan ingat, ketika guru itu menghukum kalian bukan berarti guru tersebut benci kepada kalian, tidak. Pada hakikatnya guru tersebut membantu kalian keluar dari jurang. Makanya ketika kalian, kita gambarkan, sedang berada di tepi jurang, maka guru yang baik adalah guru yang mengambil kalian dari tepi jurang tersebut. Walaupun nantinya kalian terlempar dan bisa berdarah, itu lebih baik daripada kalian terjatuh ya ke dalam jurang tersebut hingga mati. Kemudian Ustaz pun memberi gambaran di sini antara tahun 1969 dan hari ini tentang pendidikan kita ya. Dan juga bisa jadi pendidikan secara umum ya. Kalau tahun 1969 ketika sang anak ini nilainya kecil, maka dia akan mendapat marah dari gurunya, juga akan mendapat tambahan marah dari orang tua. Dan sangat disayangkan beda untuk hari ini ya, ketika sang anaknya ini cengengesan ya, ketawa ketiwi, nilainya kecil ya, kemudian dia menuntut kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya pun memarahi sang
guru. Padahal gurunya sudah mendedikasikan ilmu untuk sang murid, namun sang murid tidak berterima kasih, malah orang tuanya pun mendatangi sekolah dan memarahi guru tersebut. Kita tidak inginlah seperti ini. Kita inginkan agar antara siswa dan guru semuanya harmonis, tidak ada saling dendam di antara mereka. Kita mulai masuk pembahasan untuk sebab ini tentang fitnah kubur, pelajaran akidah kelas 9 pada bab A, yaitu pengertian fitnah kubur. Mari kita pelajari bersama, tetap semangat. Fitnah kubur adalah, dan ini pengertiannya ya, pengertian fitnah kubur, dan kata fitnah ini ya, jangan diartikan seperti kata fitnah di Indonesia atau yang lebih mudah dikenal dengan istilahnya menghasut ya, atau menyebar berita bohong. Bukan. Fitnah dalam bahasa Arab di sini artinya ujian. Maka fitnah kubur itu artinya ujian di dalam kubur yang menimpa seseorang setelah matinya. Kita akan baca di sini. Fitnah kubur adalah ujian keimanan, ya. Jadi ujian keimanan bukan ujian sekolah seperti biasa. Nanti kita akan bahas ada yang seseorang mengatakan istilahnya bocoran soal akhirat ya, bocoran soal kubur. Ya. Jadi ujian keimanan bukan tergantung cerdasnya kalian, kuatnya kalian dan sebagainya, tidak. Tapi tergantung terhadap keimanan kalian yang akan dihadapi setiap manusia, ya, baik itu mukmin, kafir dan sebagainya, akan menimpa semua manusia. Kapan? Setelah meninggal dunia. Itu setelah nanti dia dikubur, ya, kemudian keluarganya pun meninggalkan, maka datanglah dua malaikat. Nah, dua malaikat ini akan menguji keimanan seseorang tersebut yang telah mati. Setelah meninggal dunia yang akan dirasakan sampai hari kiamat. Nah, perkataan dirasakan sampai hari kiamat tiba, ini apa yang dirasakan? Yaitu azab atau nikmat kubur. Nah, ketika dia berhasil menjawab pertanyaan dua malaikat, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan ini akan dirasakan sampai kapan? Hari kiamat tiba. Ya, nikmatnya nanti kita akan bahas apa saja yang diperoleh seseorang ketika dia mendapatkan nikmat kubur. Dan yang dirasakan pula sampai hari kiamat apa? Kebalikannya, yaitu apa? Azab kubur. Ya, dia akan terus disiksa. Ya, dari mulai dia pertama kali dikubur sampai kapan? Hari kiamat tiba. Ya, kita akan coba meraja lagi. Jadi fitnah di sini yang artinya apa? Ujian ya. Jadi bukan fitnah di sini artinya berita bohong. Jadi fitnah kubur adalah yaitu pertanyaan di dalam kubur adalah apa? Ujian keimanan ya. Jadi bukan karena kalian cerdas atau tidak cerdasnya, tidak, tapi tergantung dari faktor keimanan kalian. Ujian keimanan yang akan dihadapi setiap manusia, baik itu mukmin atau kafir, setelah meninggal dunia ya. Khususnya ketika dia sudah dikuburkan dan orang-orang sudah meninggalkan kuburan, yang akan dirasakan sampai hari kiamat. Yang akan dirasakan ini apa? Dua hal. Di antara itu yaitu nikmat dan azab kubur. Ya, kita lanjutkan. Kemudian pembahasan yang kedua, sebab ini yaitu sikap seorang muslim berkaitan dengan fitnah kubur. Bagaimana sih sikap seorang muslim yang baik ketika dia sudah mengetahui bahwasanya azab kubur itu benar, dan Rasulullah SAW menyampaikan tentang hal ini. Ya, yang pertama, ya, sikap seorang muslim berkaitan dengan fitnah kubur ini yaitu apa? Mengimani bahwa azab dan nikmat kubur itu ada, ya, yang akan dirasakan sampai hari kiamat. Kenapa sih Ustaz bahas ini? Karena beberapa golongan ya mengatakan bahwasanya fitnah kubur itu tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi ketika seseorang di dalam kubur ya sudah, dia akan tidur saja, gampangnya seperti itu. Nanti sampai hari kiamat. Padahal kita kaum muslimin khususnya Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya azab dan nikmat kubur ya itu ada, dirasakan baik itu seorang mukmin ataupun seorang kafir. Dan ini ya yang akan dirasakan sampai hari kiamat. Ketika dia mendapat nikmat kubur, bisa menjawab soal pertanyaan malaikat, ya, maka dia akan mendapatkan nikmat terus sampai hari kiamat tiba. Begitu pula kebalikannya. Ketika dia mendapatkan azab kubur, maka dia pun akan diazab. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ya. Dari mulai dia wafat ya sampai hari kiamat dia akan mendapatkan azab. Kemudian hal kedua yang harus kita lakukan ya, sikapi sebagai seorang muslim yaitu apa? Meninggalkan larangan Allah ya. Walaupun terkesan kecil, karena apa? Akan berdampak pada siksa kubur ya. Ketika dia melanggar larangan Allah, maka kemungkinan besar dia akan diazab di dalam kuburnya. Kemudian yang ketiga ya, yang kita masih hidup dan kita mengulang-ulang ini sebagai bekal nanti kita di alam barzah, yaitu apa? Berlindung kepada Allah dari azab kubur ya. Berlindung kepada Allah, ya Allah hindarkanlah kami dari azab kubur ya. Nah, diantaranya dengan doa ya. Ini Ustaz ambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satunya apa? Dan doa ini kalian ucapkan ketika tasyahud akhir ya.
setelah sholawat salam kepada Nabi, ya, kemudian sebelum salam. Nah, jadi kalian silakan berdoa dengan doa ini, yaitu lafadznya apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya kami a'udzubika, meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari apa saja? Min adabi jahannam, dari adab panasnya neraka jahannam, wa min adabil qabri, dan dari adab kubur, ya, yaitu agar kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ujian. Ya, jadi fitnah di sini artinya bukan berita bohong tapi ujian, ya, ujian ketika kita hidup dan ujian ketika kita mati, ya, nanti adab kubur, termasuk juga hari kebangkitan dan sebagainya. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari keburukan ujian dari fitnah al-masih ad-dajjal. Dan ini semoga kita tidak menjumpai lah al-masih ad-dajjal. Itu coba ulangi lagi ya. Doa ini diucapkan kapan? Ya, jadi setelah di tahiyat akhir kita sholat, ya, setelah sholawat atas Nabi, ya, kemudian sebelum salam. Nah, seperti itu. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada Engkau dari adab jahannam dan dari adab kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah keburukannya al-masih ad-dajjal. Nah, ini doanya, ya, ketika kalian tahiyat akhir. Kemudian pembahasan ketiga, ya, tentang masalah fitnah kubur ini apa? Yaitu pertanyaan dua malaikat di kubur, ya. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, ini nama malaikatnya apa? Allah alam, ya. Ustaz hanya menukilkan, ya, dari hadis-hadis dan dari buku paket kalian. Jadi dua malaikat ini secara umum seperti itu, ya. Ini nanti kalian hadisnya bisa didapatkan di hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Ahmad. Ini hadisnya banyak, ya. Ya, walaupun banyak tidak diriwayatkan Bukhari Muslim, tapi sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Ustaz hanya menyingkat saja, ini hadisnya sebenarnya panjang, ya, hadisnya panjang itu, hadisnya panjang, cuman Ustaz singkat saja. Jadi ada 4 pertanyaan nanti di alam kubur, ya, alam barzah, ada 4 pertanyaan, tidak kurang tidak lebih, dan ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan 4 pertanyaan ini diajukan oleh 2 malaikat, dan ini benar, ya, seperti yang tadi Ustaz katakan ini, ya, sikap seorang muslim berkaitan dengan fitnah kubur apa? Mengimani bahwa azab dan nikmat kubur itu ada, ya, ada. Ya, jadi nanti ketika kalian wafat, ya, semoga kita wafat dalam husnul khotimah, ya. Ini nanti ketika kita sudah dikubur dan ditinggalkan oleh keluarga kita, nanti datang 2 malaikat, ya, akan menanyai kepada mayit tersebut. Nah, 2 malaikat ini bertanya tentang 4 hal, ya. Hanya ada 4 hal. Yang pertama, Marobuka, siapa sih Tuhanmu? Ya, ketika engkau di dunia menyembah siapa? Ya, ini pertanyaan dari 2 malaikat. Kemudian pertanyaan yang kedua apa? Madinuk, apa sih agamamu? Ya, kalian itu beragama, kalian itu ketika menyembah siapa? Beragama apa? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Ya, Allah alam. Ustaz juga tidak begitu paham tentang masalah syak ini. Apakah benar malaikat 2 malaikat ini memberikan gambaran ini loh Nabi Muhammad loh, seperti itu, ataukah memang ini pertanyaan secara umum gitu loh. Jadi maksudnya apa? Jadi arti dari lafaz ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum itu bahasa lainnya, apakah Nabi Muhammad itu pernah diutus kepada kalian? Atau bahasa secara umum, ya, bahasa lain yang bisa kita terjemahkan, apakah kalian ini umatnya Nabi Muhammad? Nah, seperti itu, ya. Jadi Allah alam apakah pertanyaan ini nanti Nabi Muhammad digambarkan di hadapan kita ketika kita sudah wafat, atau dengan bahasa lain, apakah Nabi Muhammad itu adalah nabi kamu? Nah, seperti itu, ya. Ini pertanyaan ketiga. Dan pertanyaan keempat, wa ma yudrika, ya. Apa sih yang bisa menyebabkan kamu bisa menjawab soal pertama, marobuka, bisa menjawab soal kedua, madinuka, bisa menjawab soal ketiga, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Ya, ini jawab, ini pertanyaannya. Nah, seperti itu. Nah, 4 pertanyaan ini nanti diajukan oleh 2 malaikat kepada baik orang mukmin ataupun orang kafir. Nah, bedanya apa saat? Bedanya nanti kalau orang mukmin itu lancar menjawabnya. Nanti kita akan baca, ya, perbedaan seseorang mendapat adab atau nikmat kubur, ya. Jadi kalau orang mukmin itu lancar menjawab pertanyaan 2 malaikat ini. Nah, kalau orang kafir itu nanti beberapa lafaz di hadisnya ha la adri. Aduh, apa ya? Aku nggak paham. Aku nggak tahu. Nah, itu kalau jawaban orang kafir. Ya, kita akan coba
baca pertanyaan malaikat dan jawabannya kalau dia itu seorang mukmin. Ketika dua malaikat tadi bertanya apa? Ma rabbuka? Maka seorang mukmin pun akan menjawab, Rabbi Allah, ya. Tuhanku itu ya Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidupku aku menyembah Allah. Nah, ketika malaikat sudah menjawab bertanya dan seorang mukmin pun tidak tidak gugup ya, dia lancar menjawabnya, maka tidak dipukul. Nanti kebalikannya. Nanti kalau orang kafir kita akan bahas di sini. Kemudian pertanyaan kedua, ketika dia sudah lancar menjawab, ya, marobuka, pertanyaan kedua dari dua malaikat ini, madinuka, apa agamamu? Ya, kemudian seorang muslim pun akan menjawab dengan mudah, dinial Islam, agamaku itu Islam, ya, aku menyembah Allah, kemudian agamanya adalah Islam. Kemudian pertanyaan ketiga, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, ya, siapa sih orang ini yang diutus kepada kalian? Ya, atau bahasa mudanya, Nabi Muhammad itu nabi kalian bukan sih? Ya. Maka seorang muslim pun akan menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan keempat, dan ini adalah pertanyaan terakhir ya. Setelah pertanyaan ini, maka seseorang pun berhak mendapat adab atau nikmat kubur. Pertanyaan terakhir dari dua malaikat ini apa? Wama yudrika, ya. Apa sih yang bisa menjawab? Apa sih yang bisa menyebabkan kau bisa menjawab pertanyaan pertama, bisa menjawab pertanyaan kedua, bisa menjawab pertanyaan ketiga? Wa ma yudrika, ya. Kamu ini dapat jawaban dari mana sih? Maka seorang mukmin yang baik pun akan menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bi wa shaddaqtu. Ya. Aku ketika hidup di dunia ya menyembah Allah, beragama Islam. Karena apa sih? Qara'tu kitaballah. Aku membaca kitab Allah Al-Quran. Ya, makanya Masya Allah ya, seorang muslim itu harus bangga dan harus bisa membaca Al-Quran. Ya. Syukur-syukur lagi agar lancar. Kenapa sih? Karena ini salah satu faktornya. Ya, makanya ketika kita lancar membaca Al-Quran, bisa membaca tafsirnya dan sebagainya, memahami bahkan bisa menerapkannya, semoga kita pun bisa kelak lancar untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Fa'amantu bi. Kemudian aku pun beriman, ya, terhadap Al-Quran itu, ya, termasuk juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasaddaqtu, dan aku pun mengimani dengan kejujuran di dalam Al-Quran itu, tentunya mengamalkannya, ya. Jadi ketika membaca ayat tentang sholat, maka dia pun sholat. Ketika membaca tentang ayat zakat, dia pun zakat. Ketika membaca tentang ayat puasa, dia pun puasa. Seperti itu. Ya, jadi ketika dia menjawab Rabbi Allah, dini al-Islam, wa Rasulullah, qara'tu kitaballah, fa'amantu bihi, wasaddaqtu bihi, seorang muslim itu lancar, ya, membacanya itu lancar. Nanti kita akan coba membaca, ya. Ketika Ustaz tidak tuliskan di sini, tapi lafadznya hampir sama kalau orang kafir. Kita akan membaca, ya, bagaimana kalau dua malaikat itu memberi pertanyaan kepada orang kafir. Pertanyaannya sama tapi jawabannya beda. Ya, kita akan perhatikan baik-baik. Ini pertanyaan dan jawaban untuk orang kafir. Dua malaikat bertanya kepada orang kafir, ma rabbuk. Nah, orang kafir ini gugup, ya, kemudian dia bingung dan sebagainya. Ini apa? Dia menjawab, la adri. Aduh apa ya? Nggak tahu malaikat, nggak tahu seperti itu. Kemudian dipukul. Nah, dipukul ini di hadis-hadis Nabi yang lain diriwayatkan bahwasanya ketika seorang kafir itu dipukul, ya, pukulannya ini didengar oleh semua makhluk hidup kecuali basyarain, ya, kecuali sakolain, ya, yaitu manusia dan jin. Nanti kita akan bahas masalah ini pukulan malaikat itu. Kemudian dihidupkan lagi, ya, disatukan kembali orang yang mati tersebut, tulangnya dan sebagainya, ruhnya, ya. Kemudian ditanya lagi oleh dua malaikat ini, madinuk, apa kamu? Dia gugup, ya, takut dan sebagainya, sehingga menjawab, la adri. Waduh, apa ya malaikat, saya nggak tahu. Dipukul lagi, hancur, ya. Kemudian disatukan kembali tulang-tulangnya, rohnya. Kemudian malaikat pun bertanya untuk yang ketiga, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa sih orang ini? Dia pun masih takut, ya, tidak bisa menjawab, la adri. Waduh, aku nggak tahu itu siapa. Dipukul lagi, hancur lagi, ya. Kemudian pertanyaan terakhir, ya, wa ma yudrika, kenapa sih kamu nggak bisa jawab ini? Ya, pertanyaan satu nggak bisa jawab, pertanyaan dua nggak bisa jawab, pertanyaan tiga nggak bisa jawab. Dia pun sama, la adri. Seperti itu. Ini hadisnya kalian bisa dapatkan di riwayat Abu Dawud, wa Nasai, wa Ibnu Majah dan Ahmad. Kita akan baca di subbab selanjutnya. Nah ini, ya, saat kok Nabi sudah ngasih pertanyaan kayak gitu sih, Saat? Kita tinggal ngapal saja dong, Saat. Nah, berarti Nabi memberi bocoran masalah fitnah kubur, seperti itu. Betul nggak? Ya, kalau kita kan misalkan sekolah gitu. Misalkan nih, kelas A sudah ulangan. Otomatis kelas B biasanya tanya sama kelas A, tadi
soalnya apa aja sih sama Ustadz Fulan gitu. Oh, soalnya ini itu ya. Bisa jadi soalnya itu sama ya. Jadi ketika ujian di kelas A, kemudian di kelas B pun soalnya sama. Maka otomatis apa? Kalau kelas A itu paling nilainya 7, 8. Kalau kelas B itu bisa nilai 10. Kenapa? Karena sudah tahu soalnya. Nah, ini masalah di dunia, masalah kepintaran ya. Tapi kalau masalah fitnah kubur itu tadi pengertiannya apa? Ujian keimanan. Jadi walaupun kita tahu bocoran soal ini, tapi bukan berarti kita bisa otomatis menjawabnya. Kenapa? Karena ujian keimanan ya, bukan ujian kecerdasan. Kita akan baca dua jawaban ini. Apakah memang ini bocoran soal fitnah kubur ya? Kita baca, walaupun kita sudah hafal soalnya, tapi belum tentu kita bisa lancar menjawabnya. Yang pertama, manusia itu diciptakan lupa. Ya, manusia itu pelupa, siapapun orangnya lah, kecuali orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada dia. Misalkan contohnya Imam Bukhari dan sebagainya. Ya, Imam Bukhari itu Masya Allah, mendengar sekali apal. Nah, seperti itu. Kalau kita kan 3 kali, 10 kali, Allah alam lah seperti itu ya. Tapi kita juga masih bersyukur lah karena masih diberikan otak dan pikiran untuk bisa menghafal Al-Quran, hadits dan sebagainya. Ya, yang pertama, walaupun ini bocoran ya, tapi kita sebagai manusia itu diciptakan lupa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada masing-masing kita. Ya, pertanyaannya apa sih yang Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada masing-masing kita? Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada kita, dan ingatlah ketika Tuhanmu telah mengambil perjanjian ya kepada Bani Adam, yaitu kita semua manusia, min duhurihim ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam pernah dipukul tulang belakangnya, kemudian kita itu muncul ya dari tulang Nabi Adam, semuanya manusia, min dzurriyyatihim, kemudian munculnya semuanya manusia dari anak cucu Nabi Adam. Wasyhadum ala anfusihim, dan mereka pun bersaksi atas diri mereka sendiri dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian? Yaitu ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala, iya. Kita sebagai manusia menjawab, iya, engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, kami menjadi saksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, Ustaz, ini kan lama banget Ustaz, pertanyaannya bahkan sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Toyib, katakan misalkan ini pertanyaan lama. Ini saja deh. Coba kalian ketika sholat wajib ya, sholat sunat dan sebagainya. Ustaz yakin kalian banyak yang pernah lupa ya. Bisa jadi sholat maghrib 2 rakaat, sholat 5 rakaat, atau misalkan sholat lupa tahiyat awal dan sebagainya ya. Makanya disyariatkan apa? Sujud sahwi. Nah, seperti itu ya. Kenapa sih dalam syariat Islam itu ada sujud sahwi ya? Karena Masya Allah ya, kita ketika sedang sholat itu digoda benar-benar oleh syaitan. Makanya ketika kita lupa ya sholat, coba bayangkan nih, sholat berapa menit sih? 5 menit itu yang bagus. Paling rata-rata kita 3 lah ya, atau ya kita katakanlah 5 menit lah. Coba dari 5 menit itu kita kadang lupa tahiyat kita ya, lupa rakaat kita dan sebagainya. Padahal berapa menit? 5 menit. Nah, itu ya. Bagaimanapun apalagi misalkan ini bocoran fitnah kubur. Kita kan antara setelah mati kemudian akan dikuburkan itu kan relatif lama ya. Dari mulai menunggu keluarga ya, kemudian dimandikan, kemudian disolati, kemudian jenazahnya diantar ke kuburan, kemudian dikubur, baru kita ditinggal oleh manusia. Itu kan lama prosesnya, berjam-jam. Nah, sholat yang 5 menit saja kita bisa lupa ya, apalagi yang berjam-jam. Nah, seperti itu ya. Kemudian hal yang kedua, selamat atau tidaknya kita di akhir ya, termasuk di hari akhir, termasuk fitnah kubur, bukan dari kecerdasan kita ya, bukan. Jadi misalkan seperti tadi, kelas A udah ujian, kemudian kelas B tanya tentang soal yang sama di kelas A, itu tidak seperti itu ya. Namun apa? Tergantung dari amal soleh kita. Iya, semakin kita beriman, semakin kita mudah untuk menjawab pertanyaan 2 malaikat, seperti itu ya. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq, faminhum man yakunu ila ka'baih wa minhum man yakunu ila rukbataih. Sebagaimana yang Ustaz pernah jelaskan di kemarin ya, bab pertama, tanda iman kepada hari akhir ya, bahwasanya kelak nanti pada hari kiamat manusia itu berkeringat ya, ada yang sampai ka'baih ya, mata kaki, rukbah, lutut, sampai ada yang tenggelam. Kalau pertanyaan Ustaz, enak kan kita bisa renang dong Ustaz, nanti nggak bakal kerepotan ketika tenggelam di keringat kita. Bukan masalah seperti itu Mas ya. Ini masalah
amal soleh kita, bukan masalah kita pintar berenang atau tidak. Ya, kita lanjutkan. Nah ini ya yang tadi Ustadz bahas tentang perbedaan adab dan nikmat di alam barzah. Yang pertama, lancar menjawab pertanyaan dua malaikat tadi. Ya ini kalau mendapat nikmat kubur. Nah, kalau dia mendapat adab kubur, gagal menjawab pertanyaan dua malaikat ya tadi seperti yang Ustaz katakan, la adri, aduh apa ya aku nggak tahu, kemudian dipukul oleh malaikat ya. Kemudian kalau nikmat kubur, mendapat nikmat kubur yang akan dirasakan sampai hari kiamat. Iya tadi nanti kita akan baca lagi nikmat kuburnya itu apa saja ya. Kalau adab kubur, mendapat adab kubur yang akan dirasakan sampai hari kebangkitan, dipukul terus sampai kapan? Hari kiamat yang sebenarnya tiba ya. Kemudian diperlihatkan tempat kembalinya di surga ya. Jadi kisahnya masih lanjut dengan hadis yang tadi ya, riwayat Abu Daud, Nasai ya. Itu ketika dia sudah menjawab soal ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sodaq hada abdi," ya. Telah benar hambaku ini. Kemudian pintu surga dibuka ya, kemudian cahayanya, wanginya surga itu masuk ke kuburan dia. Nah, seperti itu. Dan Masya Allah ya, walaupun surganya jauh, tapi apa? Dia bisa mendapatkan cahaya, bisa mendapatkan wangi surga, itu suatu kenikmatan, bukan suatu adab ya. Dan bisa jadi wanginya nikmat kubur nanti yang dikirim dari surga itu lebih nikmat daripada kita hidup di dunia. Apakah kita karena jabatan kita, karena harta kita itu jauh ya, tidak sebanding dengan minyak wanginya surga yang diantar kepada kuburan kita ketika kita bisa menjawab 4 soal pertanyaan malaikat tadi. Kemudian ketika dia mendapat adab kubur, yaitu apa? Diperlihatkan tempat kembali ke neraka. Ya, bukan hanya diperlihatkan ya, tapi asapnya, bau gosongnya, bau busuknya neraka itu sampai ke kuburannya dia, dan ini sangat tersiksa. Dan tersiksanya ini sampai kapan? Datangnya hari kiamat. Kemudian kita ke perbedaan yang keempat ya. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur ya harumnya surga sampai kepadanya tadi ya, yang Ustaz sudah jelaskan. Begitu pula busuknya neraka pun sampai kepada dia kalau dia mendapat adab kubur. Nah tadi lanjutannya, ketika dia sudah mendapat wangi surga ya, maka dia pun akan mendapat pakaian dari surga ya. Jadi kalau nanti manusia itu kan wafat dalam keadaan telanjang ya, hanya dikasih kain kafan saja ya. Nanti ketika diadab kubur ya, ketika dia ditanya dua malaikat, pada asalnya dia dalam keadaan telanjang ya. Kemudian ketika dia berhasil menjawab 4 pertanyaan dua malaikat tadi, maka dibawakan pintu surga, kemudian diberikan wangi surga, kemudian apa? Diberikan pula pakaian surga. Beda dengan seorang yang diadab, maka dia dipakaikan dengan busana maaf ya, ini Ustaz tulisannya salah ya. Dipakaikan dengan busana neraka. Ya, mohon maaf ini tulisannya salah. Jadi sudah dia dipukul terus, kemudian dipakaikan busana neraka. Kemudian perbedaan yang keenam yang didapatkan seseorang mendapat nikmat atau adab kubur ya, yang keenam dilapangkan tepatnya di alam barzah. Ya dia sejauh mata memandang itu luas sekali, dia akan bahagia ya. Kita samalah ketika di dunia, ketika kita berada di tanah lapang itu bahagia ya. Beda misalkan ketika kita ada di WC, Masya Allah ya, sudah baunya busuk, sempit lagi, kita pikirannya pun akan sempit, tidak bahagia. Beda ketika kita misalkan di tanah lapang yang jembar atau pemandangannya sangat indah ya, air terjun dan sebagainya yang luas ya, pantai, itu kita akan merasa lebih enjoy ya, lebih bahagia. Beda dengan misalkan dia disempitkan di tempatnya di alam barzah, maka ini akan sangat tersiksa. Ketika kita di WC saja tersiksa ya, apalagi nanti di alam barzah sudah tempatnya sempit, menggunakan pakaian neraka ya, kemudian dipukul oleh malaikat, dua malaikat tadi. Kemudian perbedaan yang keempat ya, adab dan nikmat kubur. Yang ketujuh, tempatnya terang benderang ya. Ketika tadi dia sudah mendapatkan minyak wangi ya, kemudian pakaian surga, maka tempatnya pun sudah luas, maka tempatnya pun diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, kalau yang adab kubur itu tempatnya gelap gulita ya. Sudah tadi dipukul sempit, gelap lagi. Sudah begitu sengsara ya. Kemudian kalau nikmat kubur itu dia sangat bahagia ya, mendapatkan nikmat kubur, ia mendapatkan nikmat surga ya, kemudian mendapatkan pakaian surga, maka dia pun merasa bangga dan ingin pulang ya. Di hadis Nabi itu diceritakan bahwasanya ketika seseorang yang mendapatkan nikmat kubur itu pengen pulang. Kenapa sih pengen pulang ke keluarganya? Karena ingin mengabarkan, ini loh aku sudah sukses loh ya, menjawab pertanyaan 4 pertanyaan dari 2 malaikat, sudah mendapatkan wangi surga, pakaian surga. Ini loh aku sudah berhasil loh. Makanya ketika aku berhasil, kalian beriman sih ya, biar mudah nanti
dikubur. Nah, tapi tidak bisa ya. Jadi di beberapa riwayat dikatakan bahwasanya sudah kamu tidur saja ya. Tidak diperkenankan orang mati untuk kembali ke dunia. Ya beda dengan seseorang yang diadab dikubur, dia akan malu, kecewa akan dirinya ya. Sudah begitu diadab lagi. Nggak bakal mau lah ketemu keluarganya. Kenapa sih? Karena ya tadi malu ya. Sudah malu, baunya busuk ya, dihancurkan oleh malaikat dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan ya, di akhirnya ya di beberapa hadis Nabi dikatakan bahwasanya ketika dia sudah mendapatkan minyak surga, pakaian surga ya, maka dia pun ditidurkan ya, dinenebobokan oleh malaikat ya, tidur nyenyak layaknya pengantin baru ya. Jadi nanti kalau pengantin baru itu tiba-tiba sudah subuh. Nah, begitu ya. Begitu pula nanti ketika seorang mukmin mendapat nikmat kubur ya, tiba-tiba hari kiamat. Dia tidak terasa. Padahal bisa jadi ribuan, puluhan, bahkan jutaan tahun. Beda dengan seseorang yang mendapat adab kubur, yaitu dia akan merasa gelisah, sengsara karena disiksa ya. Sudah disiksa dibayar pakaian neraka, ya tempatnya sempit ya. Dia akan sangat gelisah dan sengsara di fitnah kubur kelak. Nah, nanti untuk yang pertanyaan ini ya, berbagai masalah dengan cara tanya jawab ya, masalah mengimani ya, kemudian ada juga apakah ada manusia bergentayangan ini ya. Nanti kita akan bahas ya, apakah ada manusia mati yang bergentayangan. Kemudian ini faidah ya dari kisahnya Burairah dan Nabi Musa ya. Kemudian contoh prosesi mayat ya selain di luar Islam ya. Kemudian ada mufrodat ya. Itu nanti kita bahas pada rekaman video ya kedua tentang fitnah kubur ini di kelas 9 SMP ya. Sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut pada video kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.